Oke, wow ini parah sih. Ini bisa disebut konspirasi nggak ya? Oke, halo semuanya, back with me again di Maria Riala TV di Markicer episode 2. Oke, sesuai judulnya, kalian tuh suka banyak yang nanya di platform sebelah, Kak, kenapa sih KBS dan YG itu kayaknya musuhan gitu? Soalnya artis-artis YG itu kayak jarang tampil di KBS atau Music Bank. Oke, ini jawabannya. Disclaimer ya, aku tidak membenci atau memihak siapapun dan tidak membela siapapun. Jadi ini semua sudah aku dapat dari informasi ya. Oke semuanya, mari kita cerita. Jadi sebagai K-pop fan yang udah lama dan aku termasuk yang suka sama Big Bang juga, aku seorang VIP, aku mengetahui kasusnya KBS dan YG itu dari tahun 2009. Jadi memang agak perang dingin gitu ya. Dimana tahun 2009 itu ketika KBS dan YG punya kayaknya sih sedikit konflik karena KBS itu tidak mengizinkan lagu anak-anak YG Entertainment literally semuanya gak boleh disetel. Karena GD pernah melupakan salah satu jadwal acara KBS Radio ketika promosi Heartbreaker. Dan sebenarnya ini sudah terjadi juga sejak debutnya 21. YG itu sebenarnya hanya memperbolehkan 21 hanya tampil di satu music show per minggu. Seperti yang kita tahu, music show itu kan sekarang padat banget ya per idol. Jadi kalau YG Entertainment itu aturannya saat itu ya, 21 itu hanya boleh tampil di satu music show per minggu. Jadi misalnya udah tampil di Inkigayo, kalau mau tampil di Music Bank itu minggu depannya, jangan di minggu yang sama. Nah, Music Bank kayaknya protes dan marah gitu ya. Jadi ditambah lagi dengan kasusnya G-Dragon yang tidak tampil di radionya KBS, akhirnya KBS itu jadi melarang lagu-lagu anak YG disetel. Ya akhirnya jadi jarang deh anak YG tampil di Music Bank sejak itu 2009. Oke, di tahun 2010 Taeyang itu masih ke Music Bank untuk promosi solo debutnya. Ya dikira udah reda lah ya untuk permasalahan KBS sama YG ini. Dan ada rumor tahun itu bahwa Taeyang, GD dan TOP itu akan ke acara akhir tahunnya KBS. Jadi kayak year end music show seperti kita tahu ya, kadang suka ada Gayo Daejun kalau buat SBS dan sebagainya, dan KBS juga ada. Dan saat itu YG diinformasi dapat bocoran dari KBS kalau 21 itu tidak akan mendapatkan award Most Popular Song ya di acara itu. Jadi di acara itu ada awardnya juga gitu ya. Dan kayaknya YG nggak terima. Akhirnya bahkan penampilannya GD, TOP dan Taeyang di year end itu akhirnya di cancel sama YG. Dan sejak itu akhirnya KBS juga jadi marah banget sama YG karena meng-cancel line up artis yang udah ada gitu loh. Dan di tahun 2011 ketika Big Bang comeback dengan album Tonight, KBS juga nggak memperbolehkan Big Bang promo karena nggak boleh nyanyi lebih dari satu lagu. Padahal saat itu banyak hubenya atau juniornya itu tampil lebih dari satu lagu untuk mempromosikan comeback mereka. Tapi hanya Big Bang yang notabene udah grup gede, tapi masa nggak boleh sih promo lebih dari satu lagu? Ini yang bikin YG marah banget sampai akhirnya YG Entertainment memutuskan untuk tidak tampil sama sekali di KBS Music Bank. Wah makin panas gak sih? Oke, kita lanjut ke tahun 2012. Ini lebih kacau lagi sih. Ketika saat itu Big Bang itu, jadi saat itu memang ada masalah itu terkait dengan Daesung yang dulu pernah kecelakaan mobil lah gitu. Salahnya adalah kecelakaan terkait Daesung itu KBS itu malah menginterview orang tua dari korban ketika lagi panas-panasnya dan langsung menanyakan pertanggungjawaban dari Big Bang gitu. Padahal kan sebenarnya lagi berduka dan mungkin belum layak lah ditanya-tanya. Dan saat itu juga katanya orang tua dari pengendara sepeda motor itu, jadi pengendara sepeda motor itu meninggal. Dan langsung ditanya-tanya gitu sama KBS seakan-akan sepertinya kayak memancing kemarahan YG lagi gitu loh. Jadi kayaknya 2012 ini lumayan kacau lah ya hubungan KBS dan YG kayak perang dingin gitu. Sementara Big Bang lagi melakukan promosi gitu loh. Jadi ketika diungkit lagi masalah kecelakaan itu ya YG jadi marah gak sih?
Masih di tahun yang sama, ketika di tahun 2012 itu, GD itu kan sempat comeback solo dan tidak tampil di KBS karena 2 lagunya disensor dan tidak boleh tayang di Music Bank karena dianggap banyak kata-kata yang ya tidak berkenan lah bagi KBS Music Bank. Tahu sendiri lah ya, KBS Music Bank itu termasuk salah satu stasiun TV music show yang cukup ya ketat dengan peraturan seperti itu. Akhirnya GD hanya promo ke Yu-Hyo Sketchbook. Seperti yang kita tahu Yu-Hyo Sketchbook itu kan bukan music show tapi acara musik yang di-hosting langsung sama legend musik Korea itu Yu-Hyo. Dan GD itu termasuk orang yang deket banget sama Yu-Hyo ini. Nah ini sekitar tahun 2015 ketika Big Bang juga lagi rame banget comeback ya sebelum Wamil. Nah saat itu Yang Hyunsuk ditanya, kira-kira ada nggak sih masalah sama KBS gitu loh YG Entertainment. Tapi saat ditanya Yang Hyunsuk bilang secara profesional, dia bilang gak ada masalah kok, bahkan gak ada personal feeling juga. Tapi Yang Hyunsuk itu kurang suka sama panggung Music Bank yang tidak memenuhi ekspektasi YG. Dan banyak juga dari kalian yang sadar kalau Somi itu kan sebenarnya sudah dinaungi oleh The Black Label, itu sub-labelnya YG ya. Untuk comeback terakhir dia juga nggak tampil di Music Bank. Aku belum tahu apakah perseteruan ini masih berlanjut sampai 2021 ini ya, udah di kuartal akhir. Dan sebenarnya ini perang dingin di antara keduanya yang mestinya kita nggak tahu juga apakah ada problem antara atasan-atasannya, kita juga kurang paham ya. Tapi yang jelas aku pengennya sih kejelasan di antara kedua pihak dan baik-baik aja lah ya supaya Music Bank juga tetap bisa menampilkan Big Bang dan anak-anak YG lainnya gitu. By the way, I've researched about this. Jadi kalau kalian ada informasi tambahan atau kalian mau correct me if I'm wrong, you are very welcome. Silahkan komen di bawah dan jangan lupa di like, komen dan subscribe dan bunyiin tuh loncengnya supaya setiap episode yang baru kalian bisa langsung nonton. Annyeong!